Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang taharah atau bersuci. Kita belajar sekarang yaitu tayamum. Tayamum yaitu cara bersuci dengan menggunakan debu. Tayamum dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita boleh bertayamum itu sakit. Dalam keadaan sakit, kita boleh tayamum kalau seandainya kita menggunakan air, takut kalau sakitnya akan bertambah kena air. Yang kedua, sedang dalam perjalanan jauh dan sulit mendapatkan air. Yang ketiga, tidak ada air. Yang keempat, ada air tetapi ada uzur. Mungkin orang yang sakit susah untuk berwudu. Yang kelima, ada air tapi jaraknya yang sangat jauh. Kalau kita berwudu mencari air yang jauh itu, dikhawatirkan waktu sholat akan habis. Maka kita boleh mengganti wudu itu dengan tayamum dengan cara-cara sebagai berikut atau rukunnya. Rukun wudu ada 6, sementara rukun tayamum ada 4. Yang pertama, berniat. Kita berniat untuk bertayamum kepada Allah. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib, yaitu berurutan. Anak-anak ibu semuanya, bertayamum itu boleh pengganti wudu, boleh juga pengganti mandi, mengangkatkan hadas besar. Pada suatu ketika, sahabat pernah dalam keadaan berhadas besar, maka dia berguling-guling di atas debu. Maka dia melapor kepada Rasulullah dengan bertayamum pengganti wudu itu. Jadi anak-anak ibu semuanya, walaupun wajib mandi, maka kita bertayamum sama dengan cara wudu. Cuma kalau kita akan sholat, pertama kita mensucikan diri kita dengan mengangkatkan hadas besar pengganti wudu. Setelah kita bertayamum pengganti mandi, kita bertayamum lagi untuk pengganti wudu. Anak-anak ibu sekalian, kita masuk kepada istinja. Istinja adalah mensucikan diri kita setelah buang air besar atau buang air kecil. Kita menggunakan air. Kalau kita cari air tidak ada, maka kita boleh beristinja dengan benda-benda yang kesat. Kapan kita harus beristinja? Apabila kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Apa ancaman? Apabila seseorang setelah dia buang air besar dan kecil tidak beristinja, maka nanti dia akan diazab di dalam kubur. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana beristinja selain dengan air? Yang pertama, untuk beristinja selain air, bendanya itu benda yang kesat dan bukan benda yang dihormati atau
misalnya daun yang dihormati seperti daun-daun sayur yang biasa dimakan oleh manusia. Jadi benda yang boleh digunakan untuk tayamum itu yang pertama batu, daun, tisu, kertas, kayu, dan sebagainya. Maka itu boleh digunakan untuk istinja. Yang keempat, mandi. Mandi wajib yaitu terdapat pada orang besar menggunakan air yang suci atau setelah orang perempuan selesai dari haidnya. Dia wajib mandi mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan berniat wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini adalah hadas orang besar. Jadi anak ibu, mandi wajib itu terdapat pada orang yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah datang haidnya. Sampai di sini dulu anak-anak. Anak ibu baca pelajaran 4 tentang bersuci. Anak ibu semuanya tolong ditulis di rumah tentang tayamum. Sampai di sini dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.